وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa aslaha dhata bainina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah sayyidi waladi Adnana wa ala alihi wa sahbihi alladzina nasharul islam ilman wa yaqina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Marilah mengawali khutbah singkat di siang hari ini, kita senantiasa untuk saling mengingatkan untuk berpegang teguh seteguh-teguhnya dengan sebuah wasiat yang oleh ulama disebut dengan wasiatul awwalin wal akhirin,
wasiat yang Allah wasiatkan kepada para nabi dari zaman Nabi Adam hingga nanti Nabi akhiruz zaman, yaitu wasiatut taqwa. Mengapa takwa dan wasiat terhadap takwa senantiasa kita dengar bahkan menjadi rukun di dalam setiap ibadah salat Jumat? Karena kata Imam Ghazali, andaikan hidup ini dianalogikan sebagai sebuah bisnis dan perniagaan, maka iman dan takwa posisinya sama seperti ra'sul mal, adalah modal yang kita miliki. Adapun amalan-amalan setelahnya adalah ribah, yaitu keuntungan. Maka mana mungkin seorang hamba fokus mencari keuntungan, sedangkan modal iman dan takwa hilang di sisinya. Ma'asyiral hadirin hafidhakumullah. Di antara sunnatullah yang Allah Subhanahu wa ta'ala terapkan kepada makhluknya di alam semesta ini, bahwa Allah Ta'ala mengunggulkan sebagian makhluknya di antara sebagian yang lain. Oleh karena itu Allah memilih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluknya yang terbaik. Maka Nabi mengatakan, innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min waladi Ismail bani Kinanah, wastafa min bani Kinanah Quraisyan, wastafa min Quraisy bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Sesungguhnya Allah Ta'ala memilih Ismail menjadi makhluknya yang terbaik di antara putra Nabi Ibrahim. Dan di antara putra Ismail Allah memilih Bani Kinanah. Dan di antara keturunan Bani Kinanah Allah memilih kaum Quraisy. Dan di antara kaum Quraisy Allah memilih Bani Hashim. Dan Allah memilihku sebagai hambanya yang paling mulia dari kalangan Bani Hashim. Lalu kemudian Allah Ta'ala memuliakan sebagian tempat di atas muka bumi, sehingga beberapa tempat bernilai sebagai tempat yang paling mulia di antara hamparan bumi Allah yang lain. Maka Allah menjadikan kota Makkah dan Madinah sebagai haramain, dua kota suci. Bahkan di antara setiap jengkal dari dua kota suci ini lebih spesifik, Allah Ta'ala menjadikan Masjidil Haram sebagai tempat yang paling mulia. Maka Nabi mengatakan, fadlus salati fil masjidil harami ala ghairihi mi'atu alfi salah. Perumpamaan orang yang sholat di Masjidil Haram dengan masjid-masjid yang lain 1:100.000. Sedangkan perumpamaan orang yang sholat di Masjid Nabawi, kata Nabi, perumpamaannya seperti 1000 kali sholat di masjid yang lain. Wa fadlus salati fi baitil maqdis. Adapun sholat di Baitul Maqdis sama atau setara dengan 500 kali sholat di tempat yang lain. Lalu setelah itu Allah tunjukkan kepada kita hambanya bahwa di antara waktu-waktu yang berlalu dalam sehari semalam, dalam sebulan dan dalam setahun, Allah Ta'ala juga memilih ada waktu-waktu yang mulia dari yang lainnya. Maka Allah menjadikan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam. Lalu Allah menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai malam yang paling mulia. Dan yang terpenting adalah di antara 12 bulan yang terjadi di dalam satu tahun, Allah memilih 4 bulan yang Allah sebut di dalam Al-Quran sebagai Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang mulia. Allah berfirman, inna indata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu 4 diantaranya Allah sebut dengan sebutan arba'atun hurum, yaitu bulan-bulan yang mulia. Para mufassir sepakat bahwa bulan yang mulia ada 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan suci Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Ma'asyiral hadirin hafizakumullah. Dan hari ini kita sudah berada di hari pertama dari bulan suci Dzulhijjah itu. Dan di antara seluruh hari di dalam rangkaian bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 10 hari pertama menjadi hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lain. Betapa mulianya 10 hari awal bulan Dzulhijjah inilah hingga Allah menjadikannya sumpah di dalam ayat Al-Quran. Mengawali surat Al-Fajr, Allah berfirman, wal fajri walayalin ashar. Demi waktu subuh
dan malam-malam yang 10. Maka Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan yang dimaksud layalin asyr, malam yang 10 ini adalah hari-hari pertama, 10 hari pertama di dalam bulan suci Dzulhijjah. Penafsiran ini diperkuat oleh hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari dalam satu tahun, al-amalus soleh fiha ahabbu indallah min ghairiha, di mana amalan soleh lebih dicintai Allah daripada hari-hari yang lain." Maka hari ini kita diberi nikmat oleh Allah untuk masuk ke dalam 10 hari yang mulia mengawali bulan Dzulhijjah. Maka pertanyaannya sekarang, adakah satu amalan utama, adakah amalan-amalan fadilah yang bisa kita lakukan untuk menjemput kemuliaan dari bulan Dzulhijjah itu? Maka ulama menyebut banyak sekali amalan yang barangkali kita tidak mampu melakukan semuanya, tetapi barangkali kita bisa memilih opsi yang kita mampu untuk melakukannya. Yang pertama tentu saja adalah melakukan manasikul haji wal umrah, melakukan ibadah haji dan umrah. Dia adalah rukun Islam yang terakhir. Bahkan Nabi menjanjikan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaohu illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja ibadah haji hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu. Baik mampu secara finansial, mampu secara kondisi fisik maupun administrasi negara dan keamanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu baginda Nabi di dalam hadis Tirmidzi memberikan kabar gembira karena beliau menyadari tidak mungkin 2 miliar umat Islam melaksanakan haji tiap tahun. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shallal fajra fi jamaah, barang siapa melakukan sholat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'asy syams, kemudian ia duduk berzikir menyebut Allah sampai terbit matahari, tidak tidur tapi berzikir mengingat Allah. Summa shalla raka'atain, kemudian ia melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, kanat lahu ajru hajjatin wa umrah tamah, maka baginya pahala haji dan umrah yang sempurna. Nabi mengulangi 3 kali, sempurna, sempurna dan sempurna. Itu yang pertama. Masyarul hadirin hafidhakumullah. Lalu amalan penting lainnya yang kedua adalah puasa. Nabi mengatakan sum ashhurul hurum, puasalah semampu kalian di bulan-bulan haram. Kalaupun tidak bisa kita puasa dari awal bulan, maka ada satu hari yang jangan sampai dilewatkan, yaitu hari yang kata ulama merupakan hari yang paling mulia di dalam 1 tahun yang kita disunnahkan untuk melakukan puasa, yaitu hari Arafah. Maka ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasul, apa fadilah bagi seorang hamba yang melaksanakan puasa Arafah? Nabi mengatakan yukaffirul az-dzunub al-madiyah wal baqiyah. Sesungguhnya puasa Arafah dapat menghapus dosa-dosa tahun yang telah lalu, wal baqiyah, dan dosa-dosa tahun yang akan datang. Maksudnya adalah Allah akan menjaga hambanya dari perbuatan dosa dan maksiat ketika dia melaksanakan puasa Arafah. Bahkan di dalam hadis yang lain ketika menjelaskan fadilah puasa Arafah, Nabi mengatakan ma min yaumin aktsarallahu fihi a'taqa 'abdan min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah membebaskan hambanya dari api neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Maka sebagian ulama mengatakan barang siapa yang masuk di hari Arafah, bahkan dia diberi izin oleh Allah untuk melakukan wukuf di padang Arafah, tetapi di dalam hatinya masih ada suudzon, masih ada buruk sangka kepada Allah bahwa Allah tidak mengampuni dosanya, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Saking besarnya maghfirah Allah yang diturunkan di hari Arafah, maka kita semua diwajibkan untuk berhusnudzon bahwa Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Lalu ma'asyiral hadirin hafidhakumullah, amalan utama yang ketiga adalah melakukan ibadah al-udhiyah, yaitu ibadah kurban. Ma'amila ibnu Adam min amalin yauman nahri ahabbu ilallah min iraqatid dam. Tidak ada amal kebaikan yang lebih dicintai Allah di hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah melebihi iraqatid dam, menumpahkan darah. Yang dimaksud menumpahkan darah di sini adalah menyembelih hewan kurban. Kenapa kata Nabi?
li'annahu ya'ti yaumal qiyamah bi asy'ariha wa aglafiha wa adlafiha. Karena sesungguhnya hewan-hewan yang kalian sembelih karena Allah Subhanahu wa taala kelak akan datang di hari kiamat sebagai penolong. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka substansi dari berkurban adalah kesanggupan kita sebagai seorang hamba untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi memberi peringatan bahwa hewan kurban tidaklah sah ketika mengandung cacat dan penyakit. Nabi mengatakan arba'un la tujzi fil adahi. Ada 4 hewan yang tidak sah apabila ia disembelih menjadi hewan kurban. Yang pertama adalah al-aura, hewan yang matanya picak atau buta sebelah. Yang kemudian adalah al-arja, hewan yang kakinya putus atau pincang, maka tidak sah dijadikan kurban. Kemudian yang ketiga al-maridho, hewan yang sedang sakit. Dan yang keempat adalah al-kasiratul lati la tungki, hewan yang sangat kurus sampai tidak ada lemaknya. Kenapa Nabi tidak mengatakan sah? Sebab substansi dari kurban adalah kita mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan yang keempat, masyarul hadirin hafizakumullah, adalah zikrullah. Berzikir, memperbanyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang paling ringan untuk kita kerjakan, tetapi paling berat untuk dilaksanakan. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah mengingat Allah di hari-hari tertentu. Ulama mengatakan hari tertentu ini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Berzikir bisa kita laksanakan di mana saja. Di depan komputer, ketika menyetir mobil, di jalanan, sambil berjalan dan lain sebagainya. Kita bisa berzikir menyebut Allah. Kata Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat thayyibah yang ringan diucapkan oleh lisan, tapi nanti di akhirat mendapat ganjaran yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Masyarul hadirin rahimakumullah. Lalu yang kelima dan ini yang terakhir, kalaupun kita tidak bisa mengamalkan amalan-amalan utama yang sudah disebutkan tadi, maka kata guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafidh, minimal jangan meninggalkan satu hal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Apa itu? La ta'sillaha fi hadhil ayyam. Janganlah bermaksiat kepada Allah di hari-hari ini. Barangkali kita tidak mampu membasahi bibir kita dengan zikir menyebut nama Allah, tapi jangan kotori lisan kita dengan memfitnah, menggunjing dan mencaci maki. Barangkali di antara kita ada yang secara fisik tidak mampu melakukan puasa sunnah di hari ini, maka janganlah kita mengumbar hawa nafsu dan syahwat. Marilah kita mengekang ego kita, khususnya dari berbuat menzalimi orang lain. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk hamba-hamba Allah yang merugi, hamba-hamba yang tidak mengenal hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika hari itu datang dan lewat, ia pergi begitu saja tanpa ada amalan baik sedikit pun yang kita lakukan, hingga nanti datanglah penyesalan. Kata Allah dalam surat As-Sajdah, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Allah merekam bagaimana kalimat orang yang menyesal di hari kiamat nanti dengan melewatkan sekian banyak hari-hari yang mulia dengan kalimat Rabbana absorna wa sami'na. Ya Allah, kami sungguh melihat dan kami mendengar ajaranmu. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, na'mal salihan, untuk bisa melakukan amal baik. Tetapi penyesalan di akhir sudah telat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allah